Panduan optimalisasi makanan ibu hamil anemia. Nah, sebenarnya apa sih itu anemia? Singkatnya, anemia adalah penyakit kurang darah yang ditandai dengan HB dan eritrosit yang lebih rendah. Nah, kalian bisa cek di sini apakah kadar hemoglobin kalian normal atau tidak. Lalu apa aja sih gejala anemia itu? Nah, gejalanya seperti lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, serta kulit terlihat pucat atau kekuningan. Terus juga seperti detak jantung yang tidak teratur, nafas pendek, nyeri dada, serta dingin di tangan dan juga kaki. Nah, sebenarnya anemia itu penyebabnya apa sih? Nah, lebih dari 50% kasus anemia itu disebabkan karena asupan makanan yang kurang. Selanjutnya yaitu karena adanya penyakit atau gangguan atau kelainan fungsi tubuh. Nah, selanjutnya yaitu karena kehilangan darah atau banyaknya pendarahan. Oleh karena itu, tubuh yang tidak mendapatkan cukup darah yang kaya oksigen akan mengalami anemia. Nah, secara garis besar, anemia terjadi akibat 3 kondisi berikut ini. Lalu, apa ya bahayanya anemia? Jika dibiarkan tanpa penanganan, anemia beresiko menyebabkan beberapa komplikasi serius, seperti yang ada di poin-poin berikut ini. Terus, gimana sih cara mencegah dan mengobati anemia? Caranya yaitu dengan cukup asupan zat gizi dan juga cukup istirahat. Untuk pengobatan anemia bisa dengan transfusi darah, transplantasi sumsum, dan juga minum suplemen tambah darah. Nah, sekarang apa sih itu optimalisasi makanan? Optimalisasi makanan adalah meningkatkan konsumsi makanan-makanan, sumber zat besi dan juga vitamin, serta mengurangi makanan penghambat. Ibu hamil diharapkan dapat meningkatkan konsumsi makanan sumber zat besi serta vitamin dan mengurangi konsumsi makanan penghambat. Cara mudah optimalisasi makanan yaitu dengan 7C dalam 1 bulan. Coba turunkan frekuensi makanan penghambat dalam 1 bulan. Coba naikkan frekuensi makanan sumber zat besi dalam 1 bulan. Coba naikkan frekuensi makanan pendukung penyerapan dalam 1 bulan. Serta cukup istirahat. Nah, cara mudah optimalisasi makanan yang pertama adalah checklist daftar makanan sumber zat besi dalam 1 bulan. Makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi yaitu diantaranya ada hati, daging, ikan, kerang, tahu, tempe, bayam, kangkung, tomat, dan brokoli. Coba kita isi ya. Misalkan untuk hati, ibu hamil makan kurang dari 1 kali per minggu. Untuk daging lebih dari 4 kali per minggu. Untuk ikan kurang dari 1 kali per minggu, kerang kurang dari 1 kali per minggu, untuk tahu lebih dari 4 kali per minggu, tempe sekarang kita tinggal hitung. Untuk skornya sendiri yaitu ada skor 1, 3, dan 5. Skor 1 apabila kurang dari 1 kali per minggu, skor 3 apabila 3 sampai 4 kali per minggu, dan skor 5 untuk lebih dari 4 kali per minggu. Jadi ini kita kasih skor 1, ini kita kasih skor 5, 1, 1, 5, 3, 3, 5, 5, dan 3. Nah, setelah itu kita jumlahkan semua skornya, dan ini hasilnya adalah 32. Nah, kita simpan dulu 32-nya. Nah, yang kedua lalu yaitu checklist makanan-makanan pendukung, yaitu makanan yang banyak mengandung vitamin B12, folat, vitamin C dalam 1 bulan. Contohnya di sini ada jambu biji, ada jeruk, kembang kol, wortel, labu kuning, pepaya, cabai merah, stroberi, kesemek, dan juga mangga. Misalkan untuk jambu biji 3-4 kali per minggu, jeruk lebih dari 4 kali per minggu, kembang kol lebih dari 4 kali per minggu, wortel lebih dari 4 kali per minggu, labu kuning kurang dari 1 kali per minggu, pepaya 3-4 kali per minggu, cabai merah sering, stroberi sering, kesemek tidak, mangga sering. Jadi kita sekarang scoring lagi. Skornya masih sama, 1, 3, dan 5 sesuai urutan frekuensinya. Jadi kita kasih skor 3, kasih skor 5, kasih skor 5, kasih skor 5, kasih skor
1 karena kurang dari 1 kali per minggu. Untuk pepaya kasih skor 3. Ini skor 5, skor 5, skor 1, dan skor 5. Nah, setelah ini kita mau jumlahkan semuanya. Dan totalnya adalah 38 untuk checklist pendukung makan makanan yang banyak mengandung vitamin B12, folat, dan juga vitamin C. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah kita mengukur frekuensi makanan-makanan penghambat yang kita makan dalam 1 bulan. Nah, makanan penghambat ini adalah makanan-makanan yang mengandung asam fitat, fosfat, dan juga tanin. Nah, contoh-contohnya yaitu ada air teh, ada kopi, ada olahan gandum, susu, coklat, kacang-kacangan, pisang, anggur, jagung, dan juga beras merah. Sekarang coba kita hitung dulu frekuensinya. Untuk air teh 3-4 kali per minggu, kopi 3-4 kali per minggu, olahan gandum jarang, minum susu sering, makan coklat sering, kacang-kacangan jarang, pisang sering, anggur 3-4 kali per minggu, jagung, dan juga beras merah. Nah, sekarang untuk yang makanan penghambat ini skornya adalah 5 untuk kurang dari 1 kali per minggu, 3-4 kali per minggu dikasih skor 3, dan skor 1 untuk lebih dari 4 kali per minggu. Jadi ini kita kasih skor 3, skor 3, skor 5, skor 1, 1, 5, skor 1, skor 3, 3, dan 3. Nah, setelah itu kita jumlahkan lagi total skor, dan total skornya adalah 28. Terus sekarang gimana sih cara menilai keberhasilan optimalisasi makanan? Nah, yaitu skor yang tadi kita jumlahkan, kita totalkan lagi, yaitu caranya dengan jumlah skor yang didapat dibagi 150 lalu dikali 100. Dan ada kategori skor totalnya, yaitu kategori baik apabila lebih dari 105, kategori cukup apabila 75 sampai dengan 105, dan kategori kurang apabila kurang dari 75. Coba sekarang kita hitung sama-sama ya yang tadi. Kita hitung untuk rumusnya sendiri, yaitu skor total sama dengan jumlah skor yang didapat dibagi 150 dan dikali dengan 100. Jumlahnya tadi adalah 32 ditambah 38 ditambah 28 dibagi 150. Untuk jumlahnya yaitu adalah 98 per 150 dikali 100. Nah, hasilnya yaitu 0,65 dikali 100, yang mana hasilnya adalah 65. Nah, sekarang kita lihat kategorinya. Untuk 65 yaitu ternyata kurang karena 65 kurang dari 75. Jadi kita kategorikan bahwa apa yang kita konsumsi adalah kurang. Nah, setelah tahu apa yang kita konsumsi, yaitu dapat diukur bahwa kategorinya baik, cukup, atau kurang. Setelah itu, setelah optimalisasi makanan, kita bisa mengukur lagi sebelumnya dan sesudahnya apakah ada perubahan atau tidak. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan untuk mengevaluasi optimalisasi makanan ibu hamil. Yang pertama, apakah ibu sudah tidak mengkonsumsi makanan yang seharusnya dihindari? Apakah ada peningkatan makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi? Apakah ibu melihat tanda anemia berkurang atau menghilang? Serta apakah ibu merasakan gejala anemia berkurang atau menghilang? Terima kasih dan selamat mencoba.